Setelah sebelumnya sempat absen dengan surat sakit dari bidan, tersangka dugaan kasus penggelapan dalam jabatan uang senilai 1,3 miliar yang terjadi di perusahaan distributor karpet yang berada di Palembang resmi ditahan penyidik setelah dilakukan pemeriksaan dalam panggilan kedua. Seperti diketahui, tersangka Oktarina Permatasari, 33 tahun, atas laporan Wanda Osnawi, 44 tahun itu akhirnya memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya pada panggilan pertama mangkir dengan alasan sakit. Oktarina Permatasari datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya Suwito Winoto pada Selasa sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 1 kali 24 jam, penyidik Subdit Kemenak Ditreskrimum Polda Sumsel memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Oktarina Permatasari. Kasubdit Kemenak AKBP Wisdon Arizal saat dikonfirmasi membenarkan terkait penahanan terhadap tersangka Oktarina Permatasari. Terpisah, Suwito Winoto selaku kuasa hukum Oktarina Permatasari saat dimintai tanggapannya terkait kasus penahanan kliennya itu juga membenarkan. Sementara menanggapi hal itu, tim kuasa hukum korban dari kantor hukum Sapriyadi Samsudin melalui M. Syarif Hidayat saat dikonfirmasi mengapresiasi langkah yang diambil penyidik. Sejak tadi siang, Ririn tersangka penipuan dalam jabatan Rumah Sakit Menjadi itu jalan pemeriksaan di dari kita korban sendiri dengan telah memenuhi panggilan Ririn itu seperti apa? Baik, terima kasih rekan-rekan media semua. Pertama, kami dari kantor hukum Sapriyadi Samsudin SH Partner selaku kuasa hukum korban pertama menyampaikan terkait dengan pemeriksaan hari ini merupakan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik, undangan yang telah disampaikan oleh penyidik, dan alhamdulillah hari ini terlapor tersangka menghadiri pemeriksaan. Kemudian terkait dengan status, karena sudah masuk status tersangka, adapun penahanan dan lain sebagainya, penahanan itu merupakan kewenangan penyidik. Penyidik yang mempunyai kewenangan, sehingga dengan kewenangan itu penyidik bisa melakukan, punya hak untuk melakukan. Dan dari sisi kami selaku korban, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh penyidik. Pertama, pasal yang disangkakan yang kami laporkan terkait dengan penipuan dalam jabatan ini ancaman pidananya 5 tahun, sehingga memenuhi unsur untuk dapat ditahan. Kedua juga nominal kerugian yang cukup besar. Sementara harapan kita dengan diperiksanya tersangka ini seperti apa? Baik, harapannya semoga ini berjalan sesuai dengan track aturan hukum yang berlaku, sehingga ditemukan keadilan untuk korban itu sendiri, dan juga ada keadilan untuk pelaku itu sendiri. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.